Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kita dapatkan informasi dari fajar.co.id. Kali ini tentang upaya yang dilakukan oleh buzzer pemerintah. Informasinya kurang lebih demikian ya. Yang mencoba terus menggunakan nama besar Gusmus untuk menyerang FPI. Dan ternyata hari ini putri beliau, Gusmus, melakukan klarifikasi bahwa itu tidak benar, bahwa Putri Gusmus menyesalkan terjadinya hal yang seperti ini. Kita simak beritanya ya. Judulnya Putri Gusmus. Kalau kalian ingin melawan FPI, jangan mencatut nama abah saya. Ngeri kali ya. Ini Gusmus ini kan memang tokoh idolanya umat Islam di Indonesia, tokoh yang bersahaja, tokoh yang nampak sekali kepintarannya, kewibawaannya, kerendahan hatinya, tapi kemudian itu rupanya dimanfaatkan oleh para buzzer istana. Begitu informasinya untuk melawan FPI di media sosial. Fajar.co.id, Jakarta. Putri Kiai Haji Ahmad Mustafa Bisri Gusmus, Iyena Suroyah, menyesalkan para buzzer pendukung Joko Widodo yang kerap mencatut nama ayahnya guna menyerang Front Pembela Islam. Ya, ini memang di berbagai media sering kita dengar ya, di berbagai platform bahkan ada upaya-upaya untuk menarik-narik Gusmus dalam konstelasi FPI dan kepolisian, atau mungkin yang lebih besarnya dengan pemerintah. Yenas menyebut setidaknya sudah 3 tahun belakangan banyak terdapat tulisan-tulisan yang mencatut nama Gusmus. Dear para pendukung fanatik Pak Jokowi, buzzer atau bukan, kalau kalian ingin berkampanye melawan FPI, lakukanlah dengan cara yang baik. Jangan mencatut nama abah saya, Kiai Haji Mustafa Bisri Gusmus. Itu yang disampaikan di akun Twitternya. Dia menyebut salah satu buzzer dengan nama akun Kata Kita yang paling sering mencatut nama Gusmus untuk menyerang lawan politik Jokowi. Di tahun 2018, akun ini memposting tulisan orang lain, tapi namanya diganti nama abah. Pasang foto beliau pula. Saya langsung komplain saat itu juga. Sempat ngeles, tapi ketika banyak yang mendukung saya, postingan hilang, ujar istri Ulil Absor Abdallah ini. Tulisan yang mencatut nama Gusmus itu diberi judul Ketika Agama Kehilangan Tuhan. Tapi belakangan ini, tulisan itu beredar lagi, masih dengan nama dan foto abah. Diklarifikasi satu, muncul lagi dan lagi. Karena penasaran, saya google lah judul tulisan itu. Ternyata yang muncul adalah postingan Kata Kita. Ketika saya SS malam ini, sudah dibagikan lebih dari 2.500 kali. Begitu katanya. Tulisan lain yang mencatut nama Gusmus adalah surat terbuka untuk warga keturunan Arab di Indonesia. Kasus lain, ada tulisan salah satu pendukung Pak Jokowi namanya Iyas Subiakto. Surat terbuka kepada keturunan Arab, diposting di Facebook, tapi kemudian ada oknum yang menambahkan nama abah di atasnya. Langsung viral, dan kami pun kerepotan membantahnya, ujar Iyena. Kasus yang menyangkut surat terbuka ini sampai sekarang belum ketahuan siapa oknum yang menambahi kalimat berisi fitnah itu. Masih sering beredar di WA Group. Berdasarkan pengalaman saya, kalau sudah masuk aplikasi WhatsApp, akan sangat sulit dihentikan penyebarannya. Ya, ini yang kita sesalkan bersama ya. Upaya-upaya untuk menarik-narik nama besar yang pada prinsipnya orang tersebut bersikap netral, tapi kemudian didorong-dorong atau bahkan ditarik-tarik untuk seolah-olah berpihak pada penguasa. Padahal sebetulnya tidak. Orang kota itu berislam kan gagah itu. Gagah dan kadang-kadang malah menakutkan. Saking gagahnya itu. Musyrik, kafir, itu langsung gitu. Itu orang desa, wah gagah sekali ini. Ini baru bagus. Apa kiai-kiai di desa itu dulu saja tidak pernah melihat langit. Kiai-kiai di desa tidak pernah lihat langit, tangking tawaduknya. Orang kota mengira bahwa kiai yang tunduk itu kiai yang lemah. Bodoh dia. Gak tahu namanya tawaduk. Orang sekarang ini membenturkan kiai NU dengan habaib. Sampai lihat loh, siapa yang menghormati Habib,
Siapa? Tidak ada. Yang nyucup tangannya Habib tidak ada kecuali orang NU. Silahkan lihat. Kok sekarang udah hantem tabrak-tabrak no Habib sama Kiai NU. Kalau nggak ada NU, nggak ada yang menghormati orang-orang itu. Habib yang dari orang NU itu adalah orang Indonesia yang beragama Islam. Camkan ini. Orang NU adalah orang Indonesia yang beragama Islam. Saya ulangi lagi, orang NU adalah orang Indonesia yang beragama Islam. Bukan orang Islam yang kebetulan di Indonesia. Bukan turis orang NU itu. Paham sampean? Dulu sampean dengan namanya Azhari, M-Top yang ngebom di Indonesia ini. Orang mana itu? Bukan orang Indonesia. Bisa dipahami lah sedikit kalau ngebom Indonesia, karena dia bukan orang Indonesia. Tapi kalau ada orang Indonesia kok ngebom Indonesia, itu otaknya miring itu. Bagaimanapun kecewanya orang NU dengan Pak Jokowi yang tidak memasukkan orang NU ini kok sidik gitu maksudnya. Tapi tidak akan macam-macam. Karena kesetiaan, loyalitas daripada Nahdlatul Ulama itu kepada Indonesia, bukan kepada pemerintah. Loh, kita kalau mau kecewa, zaman Pak Harto 32 tahun, orang NU itu dipinggirkan paling pinggir. Sampai yang tua-tua ini masih ingat. 32 tahun NU dipinggirkan. Ketika NU ikut tahun 71 ikut pemilu, itu yang namanya tentara yang bikin Golkar itu, nindas NU luar biasa. Banyak kiai hilang, banyak macam-macam. Tapi tetap dalam pemilu NU masih berkibar menyaingi Golkar yang pakai kekerasan itu. Habis gitu, saking takutnya sama NU, terus dibonsai, dijadikan P3. Bareng-bareng yang lain, Parmusi sak pitulute itu yang tidak punya umat itu, yang punya umat mau NU tok. P3 itu warisan barokah dari Pak Harto. Berarti semua partai Islam dikumpulkan di situ supaya Pak Harto gampang caranya mengontrol itu. NU bisa. Selama Pak Harto masih jadi presiden, tidak ada orang NU di P3 yang pernah menjadi pimpinan. Ingat sejarah itu. Padahal isinya sampai ke bawah itu orang NU semua. Mulai Mintarja, Naro, sampai Hasan Midariem semua. Yang belakangan ketika Pak Harto lengser, baru orang NU Hamzah Has naik jadi pimpin. Jadi kalau kecewa sudah dulu-dulu. Boleh NU kecewa, tapi tidak bakalan sampai terus NU sekarang sudah Indonesia bukan harga mati. Enggak bisa. Tetap Pancasila. Karena apa? Karena ikut bikin negara ini yuk. NU ikut bikin ini. Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, Garuda, wah. Bhinneka Tunggal Ika ikut terlibat pembikinannya itu.